Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Esther Solihin dalam Renungan Harian hari ini. Renungan Harian hari ini saya beri judul Mata Tuhan Melihat. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari sekian banyak tokoh Alkitab, berapa tokoh Alkitab yang saudara dan Bapak Ibu sekalian tahu cerita tentang mereka? Ada begitu banyak tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi tentang bagaimana kita beriman pada Tuhan dan bagaimana mereka mewujudkan iman dan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada Bapa leluhur Abraham, ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ada hakim-hakim, ada 12 murid Yesus, ada Paulus, ada Timotius, ada banyak teman-teman Paulus yang mungkin namanya hanya disebutkan sekali saja dalam Perjanjian Baru. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka ternyata memiliki peran yang luar biasa dalam penyebaran pekabaran Injil. Dan mereka memiliki keberanian menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup beriman mereka. Tetapi Bapak, Ibu sekalian, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terlebih dahulu melihat pada firman Tuhan untuk hari ini yang diambilkan dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7 bagian B. Demikian firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam bahasa Ibrani, kata hati dalam ayat tersebut bermakna bagian terdalam dari nilai hidup seseorang, yaitu meliputi pengetahuan, cara berpikir, karakter yang berhubungan dengan moral seseorang, attitude seseorang, spiritualitas seseorang. Perikop ini memang menceritakan bagaimana ketika Daud terpilih menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Banyak orang meragukan diri Daud menjadi raja. Tetapi Samuel dengan teguh mengatakan bahwa Daud layak menjadi raja karena Tuhan yang memilihnya. Dan kemudian karena Samuel mendengar suara Tuhan, maka Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Mengapa Samuel memiliki keberanian yang berbeda cara pandangnya dan cara berpikirnya dalam mengambil keputusan untuk mengurapi Daud? Sebab dalam hidupnya Samuel memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan terbiasa serta terlatih untuk menggunakan inderanya, baik pendengaran, penglihatan, tangan maupun kakinya untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Samuel bisa mendengar suara Tuhan dengan jernih sekalipun suara Tuhan itu berbeda dengan suara manusia pada umumnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan memilih Daud yang tidak terlihat hebat, bahkan diragukan oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh ayahnya sendiri? Maka dalam firman tadi dikatakan, karena Tuhan melihat hati, yaitu melihat karakter, moral, spiritualitas, cara berpikir dari Daud yang tidak dilihat oleh orang-orang yang ada, oleh kakaknya atau oleh ayahnya sekalipun. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri Daud. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ada banyak tokoh Alkitab yang juga secara ukuran manusia tidaklah masuk hitungan sebagai orang yang hebat, tetapi kemudian dipakai dan dilihat oleh Tuhan punya kemampuan untuk menyatakan dan memberitakan tentang kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan? Ya,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, itulah cara Tuhan yang begitu luar biasa di dalam bekerja. Dia melihat di dalam kedalaman hati manusia yang tidak terlihat oleh kasat mata. Jauh sebelum kita sebagai manusia menyadari kemampuan dirinya sendiri, maka Tuhan sudah memahami secara sempurna diri kita dan diri setiap manusia pribadi lepas pribadi. Dan kemudian ketika Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri manusia, maka kemudian dia melatih dan membentuk manusia itu agar menjadi berani dan mampu menyerahkan diri untuk memuliakan nama Tuhan. Musa adalah seorang pelarian, bahkan konon mengalami kesulitan di dalam berbicara. Yusuf ada di dalam penjara, tapi kemudian dia bisa menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Petrus pernah berkhianat kepada Yesus. Murid Yesus pernah kabur ketika Yesus ditangkap. Paulus tadinya adalah pembenci bahkan pembunuh orang-orang Kristen. Kita mungkin akan berkata, tapi kan mereka orang hebat. Tapi tentu saja, mari kita melihat bahwa mereka menjadi berkarisma bukan karena kehebatan mereka. Tapi ternyata mereka mampu menjadi orang-orang yang menyerahkan diri pada Tuhan dan menyediakan diri mereka agar Tuhan memakai untuk menjadi alatnya. Itulah kuncinya. Dan karena apa? Karena Tuhan melihat hati mereka. Dan karena Tuhan membentuk mereka. Mereka dilatih Tuhan sedemikian rupa melalui gelombang hidup yang besar. Baik di dalam diri para murid maupun para rasul. Mereka punya tantangan, bahkan mereka pernah mengalami kegagalan. Tetapi juga mereka punya keberhasilan-keberhasilan dalam hidup mereka. Tapi yang paling penting Bapak, Ibu, dan saudara sekalian adalah bahwa mata Tuhan melihat akan karakter, nilai diri, cara berpikir, bahkan spiritualitas mereka yang terus-menerus bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian mereka nyatakan iman mereka di dalam sikap hidup mereka. Mata Tuhan yang melihat inilah yang juga terjadi di dalam diri setiap kita. Bukan cuma para murid-murid, bukan cuma para nabi-nabi yang kelihatannya hebat. Tetapi mata Tuhan juga melihat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, mungkin kita akan menjawab begini. Tapi kan kita bukan Paulus, kita juga bukan Musa, kita juga bukan Petrus. Benar. Kita adalah diri kita sendiri dengan pribadi kita. Tetapi percayalah, Tuhan sangat mengenal pribadi kita jauh melebihi diri kita sendiri. Tuhan melihat dan memahami hati kita secara sempurna. Untuk apa Tuhan melihat hati kita? Tentu saja bukan untuk kita hanya mendapatkan berkat. Berkat Tuhan selalu ada. Tetapi juga agar dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang beriman. Dan kemudian ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, maka kita menjadi orang-orang yang berani menyerahkan diri kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan dan firman Tuhan dalam kebenaran yang sesuai dengan kehendaknya. Siapapun kita bekerja sebagai apapun. Apakah pergumulan kita dalam keadaan saat ini mungkin pergumulan yang berat atau pergumulan yang biasa-biasa saja? Apakah hidup kita saat ini sedang nyaman atau penuh dengan ketidaksejahteraan? Tuhan sangat melihat dan sangat memahami kita. Dalam segala situasi, Tuhan tetap mau memakai kita menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi mulutnya. Tuhan bekerja begitu luar biasa dalam diri kita. Jauh sebelum kita menyadari akan segala kemampuan kita, Tuhan sudah melihat siapa kita. Dan kemudian Tuhan juga membentuk kita dan melatih diri kita sedemikian rupa.
Tuhan sudah melihat kemampuan diri kita. Di dalam diri kita, Tuhan sudah melihat spiritualitas kita, nilai diri kita. Dan kemudian ketika Dia membentuk kita, kita semua diajak untuk berani menyerahkan diri kita untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Dalam hidup keseharian kita, Tuhan mau memakai kita menyatakan Injil-Nya. Di rumah, di pasar, di sekolah, di kantor, di perjalanan, dan dimanapun juga, dalam keadaan apapun juga. Siapapun kita sebagai pengusaha, kita sebagai guru, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai mungkin seorang dokter, kita sebagai seorang karyawan, apapun dan siapapun kita, mari kita nyatakan Injil Kristus. Tidak perlu menunggu kita menjadi orang hebat atau pengkhotbah hebat. Tuhan melihat kita. Tuhan mengenal kita dengan sempurna. Tuhan paham bahwa kita bisa dan mampu menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan bekerja secara luar biasa di dalam diri kita. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam ziarah iman kita, mari kita berkarya untuk memberitakan Injil Kristus dalam setiap ayunan langkah hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.